Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. boleh diaktifkan saja, Dedek. Berikut ya, kita bahas mengenai mana dia ini. Portal belum saya buka. Sebentar, saya buka dulu ya. Filenya itu di statistik. Oh, tertutup. Tadi udah dibuka. Bentar, kita open with. Satu kelas berapa orang? Tadi lupa Ibu lihatnya. 10, Bu. 10 ya? Oh iya, 10. Berarti udah ngabsen semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 5 lah. Iya. Oke, berikut mana tadi? Sebenarnya untuk pertemuan pertama ini, kita kontrak belajar ya kan, Adik-adik. Kontrak belajar ya peraturannya seperti yang sebelum-sebelumnya sama untuk ini apa? Tutup buka. Ya, nanti saja. Peraturan untuk penilaian sama, Dedek, presensi itu 10%, ya. Kehadiran 10%, kemudian apa itu? Tugas 10% ya. Kuis 20%, atau saya terbalik? Kuis atau tugas yang 20%? Tugas ya. Tugas yang 20%, kuis 10%, UTS nanti 25%, UAS 35%. Ini suara Ibu kedengaran nggak, Adik? Dengar, Bu. Jelas atau coba saya besarkan? Jelas ya? Ya, Bu. Oke. Karena saya rekam siapa-siapa yang datang, yang ikut. Terus untuk materi itu ada di e-learning. Tadi dia udah bisa bukanya kan? Sudah dicoba-coba buka e-learning, Adik-adik? Seksi udah? Udah, Bu. Udah saya share di e-learning. Biasanya kan kita di WhatsApp ya, materi atau di Google Classroom. Nah, kalau Ibu di WhatsApp biasanya. Nah, ini di e-learning, semua di e-learning. Nanti rekaman ini juga saya coba buat di e-learning. Tapi semester lalu pernah Ibu coba, dia ini nggak bisa nyimpan atau memorinya gimana ya. Tapi belum Ibu coba untuk semester sekarang. Nanti kita lihat. Terus tadi udah Ibu coba forum diskusi. Coba bikin ininya ya. Nggak bisa, error. Nggak tahu kenapa. Nantilah kita buat lagi. Cuma materi udah Ibu share. Ya, Dedek. Coba lagi lah nanti di e-learningnya. Ya. Langsung saja untuk kontrak belajar tadi penilaian saja ya, Dedek. Karena kan kita nggak ke kampus. Kalau ke kampus kan apa namanya? Pakaiannya kan, sepatu, terus apa namanya? Baju ya kan. Pokoknya pakaian lah, celana, atasan. Nah, penampilan itu sesuaikan dengan kampus. Ya, pakai sendal jepit ya kan seperti itu kalau di kampus. Tapi kita kan nggak ke kampus ya. Jadi untuk mengerjakan soal nanti adik-adik fotokan ya, ubah ke dalam PDF. Nanti dikirim ke email Ibu. Nah, setiap ada tugas atau kuis dikirim ya. Atau di e-learning nanti saya sudah coba buat ininya, Dedek. Forumnya, maksudnya folder untuk tugas gitu loh. Coba-coba. Cuma error-error terus. Yang bisa masuk cuma materi ajar, bahan ajar. Atau kenapa? Coba nanti saya buat lagi ya. Setelah ini nanti dicoba-coba lagi. Mudah-mudahan bisa ya. Biar mahasiswanya cek ke e-learning sudah bisa langsung ya kan. Bisa langsung terhubung. Oh, ini kenapa keluar masuk. Mungkin ada jaringan yang kurang stabil ya, Dedek. Oke, untuk hari ini
Materinya mana tadi? Nah, ini ya. Statistika dan statistik sebenarnya lebih ke apa namanya itu? Definisi-definisi. Ya, belum ada hitungan. Nah, jadi kalau apa ini kan hitungan, statistika, matematika ya. Itu kan banyak hitungan. Ini kita yang ini nggak hitung ya, cuma definisi saja. Tapi untuk yang berikutnya mungkin ada hitungan. Nah, sebelumnya udah pernah belajar statistika, Adik? Semester 1 dan 2? Belum, Bu. Baru ini? Oh, Iya. saya juga pernah masuk semester 3 ini dulu. Di PS juga, cuma 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Setelah itu nggak pernah ekonomi lagi, nggak pernah ke FIB lagi. Di gedung 1 terus. Nggak pernah saya masuk di PS juga ini. Entah 2, entah 3 tahun yang lalu ya. Oke, statistik dan statistika atau statistika dan statistik. Pak, siapa komisaris kelasnya, Adik? Suci, Bu. Oh, Suci Putri Pratiwi ya. Oke, udah hadir. Nanti kalau ada tugas apa, nanti di-upload di e-learning kan? Iya, Bu. Ya, komisaris jangan nanti upload. Nah, apa lah. Di berikut kita masuk di statistika dan statistik. Di grup itu Ibu lihat statika atau apa? Makanya Ibu ubah jadi statistika. Ya kan? Siapa yang buat grup pertama kemarin? Statika, kalau nggak salah Ibu. Statika. Ibu ubahlah tadi, oh kok statika ya? Statistika ya. Dan statistik itu berbeda. Jadi, kalau statistika itu ilmunya, statistik itu datanya. Ya, beda. Di statistik nah, itu data. Kalau statistika baru ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, ya, menyajikan data, menampilkan data, mengolah data, seterusnya sampai pengambilan keputusan. Nah, ini jenis-jenis statistika. Ada dua, ada deskriptif dan induktif. Nah, ini tadi ya. Statistika deskriptif dia menyajikan data, ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran, angka indeks, deret berkala, dan peramalan. Peramalan ini apa namanya? Ramalan. Ini di Excel bisa atau di SPSS bisa ya. Jadi meramalkan, misalnya kita produksi dalam beberapa tahun, kita maunya 10 tahun ke depan, kira-kira berapa? Bisa diramalkan ya. Cuma kan peramalan ini tidak sepenuhnya bisa diterima. Kenapa? Karena ada kondisi lain yang mempengaruhi, variabel-variabel lain yang mempengaruhinya. Gitu. Untuk menyajikan data bisa secara tabel, ya, Dede. Kemudian bisa secara grafik menyajikan data, ya, buat dalam tabel, buat dalam grafik, atau diagram batang. Pernah lihat kan Adik-adik di SMP kan sudah ada menyajikan data, ya kan? Buat dalam diagram batang, buat dalam poligon frekuensi, pokoknya disajikan lah atau diagram lingkaran, ya, disajikan data itu dalam berbagai bentuk untuk memperjelas data supaya orang yang bacanya itu mengerti tentang data tersebut. Nah, kalau ukuran pemusatan ini kita cari nilai rata-rata ya, nilai rata-rata atau min namanya. Median, modus di sini. Kemudian untuk ukuran penyebaran ini bergantung pada letak. Letak itu kan bisa kuartil, ya, kuartil itu perempatan, atau desil per sepuluhan, atau persentil per seratusan, dan selebihnya. Angka indeks nanti berhubungan dengan distribusi normal, ya, deret berkala dan peramalan. Ini yang apa namanya? Yang tadi kita ngeramalkan untuk waktu yang ditentukan, untuk T tertentu. Nah, selain itu ada statistika induktif, ya. Ada probabilitas dan teori keputusan. Probabilitas nih peluang. Yang sederhana misalnya dadu dilempar, ya.
dadu atau mata uang, koin dilempar, itu ada peluang gambar setengah, peluang angka setengah, ya kan? Kalau dia koin, kita nggak ada laki-laki sekelas. Ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pantesan kok perempuan semua. Ibu belum cek di portal ya, Dedek, masih lihat-lihat e-learning. Pokoknya itu aja lah. Pokoknya kok nggak bisa dibuat forum gitu. Masih banyak yang error. Tapi coba-coba terus, akhirnya bisa sih. Mungkin sering-sering nyoba atau kayak apa ya. E-learning kita kan baru di launching ya, baru dipakai. Oh iya, perempuan semua ya. Oke lah. Kita lihat yang tadi. Nah. Ini udah nampak, Dedek? Saya tadi kembali ke apa? Udah nampak kembali PowerPoint-nya? Udah, Bu. Hah? Udah? Atau saya stop share dulu? Oke, kita share screen dulu. Share screen lagi. Nah, ini dia. Udah ya, nampak ya? Berikut untuk apa namanya? Slide berikutnya. Oh, ini yang benar. Tadi terpotong dia. Probabilitas atau teori keputusan ya. Metode sampling ini penarikan contoh, teori pendugaan, hipotesa, regresi dan korelasi. Ini sama kayak peramalan tadi, cuma dia apa ya, waktunya lebih singkat ini. Statistika non parametrik, stat non par. Banyak ya. Nanti di pertemuan berikutnya lebih jelas. Terus di e-learning juga sudah saya sampaikan RPS ya, Dedek. Apa-apa aja yang bakal kita pelajari selama 1 semester udah ada di sana. Nah, ini populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Sebentar saya buat ke ini dulu ya. Screenshot-nya. Itu siapa yang nggak bisa masuk tadi? Jaringan. Oh, Nurjana. Nurjana udah masuk? Nurjana. Nanti kita lihat. Sebut share dulu ya. Kok nggak mau dia? Nih, jenis-jenis data. Populasi sampel belum ya? Populasi dia sekumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain jadi objek yang menjadi perhatian. Ini maknanya sebagian besar dari data yang kita ambil. Misalnya data tinggi badan mahasiswa perbankan syariah Universitas Potensi Utama. Nah, semester 1, 2, 3, 4 sampai semester 1, 3, 5, 7 ya, 9 kalau ada itu masuk ke dalam populasi. Nah, untuk sampelnya kita ambil yang semester 3 gitu ya. Ini sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian. Sekumpulan besar. Kalau pada penghitungan rata-rata median modus nanti N-nya N besar untuk populasi. Tapi kalau sampel bagian dari populasi tadi yang menjadi pusat perhatiannya. Misalnya yang semester 3 saja, ya, tinggi badan dari mahasiswa semester 3. Kelas prodi perbankan syariah, ya. Kalau populasi seluruh data tinggi badan prodi perbankan syariah, gitu, ya. Bisa ini ya, Dedek, kalau pada rumus nanti sampel pakai N kecil. Kalau populasi dia N besar. Gitu ya. Terus jenis-jenis data ada 4. Ada data kualitatif. Kualitatif itu kualitas ya, Dedek. Jenis kelamin, warna kesayangan, asal atau suku. Kan tidak bisa dibuat angka, misalnya 5, 4 itu nggak bisa ya, 5, 4, 3, 2 nggak bisa. Jenis kelamin kalau nggak laki-laki perempuan, kalau nggak L dia P.
Terus warna kesayangan, misalnya merah, kuning, ya biru. Asal suku Jawa, Batak, Sunda, Kalimantan misalnya, suku Dayak atau suku Bugis, ya kan, suku Asmat. Nah, itu kualitatif, biasanya tidak ditulis dalam angka. Kalau diskrit, ini ditulis dalam angka. Ini yang sering kita gunakan, adik-adik. Misalnya jumlah mobil 1, misalnya jumlah mobil 3, ya. Jumlah staf, berapa orang pegawainya, jumlah TV yang dipakai di rumah, ya ada yang 3, ada yang 1, terusnya ya. Terus ada data kontinu, berat badan, jarak kota, luas rumah, dan sebagainya. Bedanya dengan dia ada 2 ya, Dedek. Kalau nggak kualitatif, kuantitatif. Data kualitatif itu yang nggak bisa diangkakan. Kalau kuantitatif bisa diangkakan. Cuma diskret, angkanya bulat, tidak berkoma. Tapi kalau dia kontinu, angkanya bisa berkoma. Kayak berat badan misalnya kan 3,5 kg, gitu ya. Atau 50,75 kg. Ya. Kalau jarak kota, kan bisa berkoma ya kan. Misalnya 10,80 km. Kalau kontinu dia bisa berkoma atau dalam bentuk pecahan. Nah, misalnya 51/3. 51/3 kg, ya. Atau luas rumah 7,45 meter persegi, ya. Atau 60 meter persegi, atau 60,10 meter persegi. Bedanya kalau kuantitatif angka, kualitatif tidak diangkakan, ya. Dia berupa kata-kata di sini. Kualitatif kualitas, kalau kuantitatif jumlah, ya. Beda diskret dengan kontinu. Kalau diskret dia bulat, kalau kontinu dia berkoma. Itu aja ya. Kalau bulat-bulat kan mobil nggak mungkin berkoma karena dari jumlah mobil 3,3 kan nggak mungkin, ya kan? Pasti dia 1, 3 gitu. 2. Kalau kontinu bisa berkoma. Saya berat badan 70,80 atau 100,50 dan sebagainya. Ya, itu beda data. Ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif dibagi 2, diskret dan kontinu. Kemudian data berdasarkan sumber data, ini saya lupa. Ini jenis data berdasarkan jenisnya aja. Ya, tapi kalau berdasarkan sumber data statistika ada 2, ada data primer, ada data sekunder. Data primer itu data murni, bisa dia wawancara langsung, wawancara tidak langsung, atau pengisian kuesioner. Ya, kalau ada untuk apa namanya itu penelitian biasanya orang pakai kuesioner, ya, dibagikan ke 100 orang. Jadi makin banyak pesertanya, dia makin terpercaya data tersebut. Nah, karena ada taraf kepercayaan sebesar alfa nanti. Bisa dia 75%, bisa dia 95%. Ya. Makin besar taraf alfanya, dia makin dipercaya data tersebut. Sedangkan untuk data sekunder kita ambil dari pihak lain. BPS, Bank Indonesia, World Bank, FAO, dan sebagainya. Diambil dari sumber yang lain. Ini tidak langsung. Terus untuk skala pengukuran, nah ini ada 4 ya. Ada skala nominal, angka yang diberikan hanya sebagai label. Biasanya ini ya Dede, di data kualitatif ya. Misalnya jenis kelamin kan ada 2, laki-laki dan perempuan. Nanti dimisalkan saja laki-laki dia 0 misalnya, perempuan dia 1. Nah, masuk dia ke skala nominal. Oh, di sini contoh udah ada ya. Pria dia 1, wanita 2, dan waria 3. Waria ada. Ada ya. Ini harus dihilangkan ini. 1 dan 2 saja. Kemudian ada skala ordinal. Ini bisa aja warna tadi ya, Dede. Misalnya Meiji Kuhibinu. Merah 1. Merah jingga 2. Jingga 2, kuning 3, seperti itu. Merah, jingga, kuning, hijau 4,
ya kan? Seterusnya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Biru 5, nila 6, ungu 7. Bisa ya, Adik-adik? Nah, nanti kita buat di sini, boleh juga diskusi ya, Adik-adik, atau nggak dipahami, atau di e-learning tadi. Terus skala ordinal mengandung tingkatan, maksudnya ranking. Ya, siapa yang IPK tertinggi ya ranking 1. Di bawahnya 2, di bawahnya 3. Maknanya di sini yang ranking 1 lebih baik dari yang ranking 2. Ya kan? Kemudian ada skala interval. Angka yang mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Ya, contoh, saham sangat prospektif dengan harga saham 73687. Nurjana, ini keluar masuk terus. Ya, saham prospektif sekitar ini. Pokoknya ada interval ya, ada apa namanya tuh? Ada jarak dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar. Kemudian ada skala rasio. Skala rasio perbandingan ya, Dedek. Di sini yang jadi mengatakan dia rasio persen, 7%, berarti 7/100. Bunga mandiri 14%, maka bunga mandiri 2 kali bunga BCA. Jadi bunga 7%, bunga mandiri, bunga BCA 7%, bunga mandiri 14%. Berarti bunga mandiri 2 kali bunga BCA. Gitu ya. Atau bunga BCA setengah dari bunga mandiri. Bisa dikatakan demikian ya, Adik-adik. Jadi berlaku rasio di sana. Rasio itu perbandingan. Ya bisa 7/14 kan 1/2. Atau kalau kita ambil yang mandiri 14/7 terhadap BCA 2/1. Oke, ada yang mau ditanyakan, Adik-adik? Boleh di sini didiskusikan atau ditulis pada Dari nggak ada jaringan punya dia. Tiara mana? Oh. Ibu juga kemarin sakit loh. Gak bisa nyium bau, tapi demamnya nggak tinggi ya, Dedek, malah dingin badannya. Ya, nggak tahu itu COVID atau enggak. Cuma sendi-sendi badan ngilu semua. Pilek, batuk enggak ya, cuma demamnya demam dingin. Makanya aku takut juga keluar kemarin itu memang pas pasar. Nggak tahu kenapa seperti itu. Padahal udah pakai masker loh. Jadi adik-adik yang di luar, saya kira tetap dipakai maskernya ya, prokesnya tetap ditaati. Kayak bu tapi dilepas. Iya, makanya tapi sampai sekarang tetap batuk, nggak tahu. Mudah-mudahan enggak lah ya. Memang nggak swab lah ya. Karena pernapasan udah bagus, cuma batuknya masih batuk. Tapi herannya waktu sakit itu nggak batuk. Setelah sembuh, bisa penciuman kembali, batuk lagi. Terus si Eksi tadi udah ya. Nurjana yang mana?
Aduh, saya Bu. Kenapa bolak-balik masuk Nurjana? Tadi pertama jaringannya Bu. Oh, iya. Gelap Bu. Iya, sama. Ini karena lampu juga ya. Oke, saya pun jarang Satu kalau... lagi belum masuk, Bu. Hmm? Satu lagi belum masuk. Iya, ini siapa nih? Eksi udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 lagi malah. Nurul Salma belum, Bu. Nur Salma dari tadi memang nggak ada. Nggak ada. Gelap ya. Iya, memang lampu ini yang sering seperti itu. Gak ada yang sempat terang. Ini materinya, Dedek. Materinya seperti ini. Temuan satu teks kadang. Mau bertanya, Bu, kan Dedek mengenai materi kita? Apaan? Bubur. Bubur kan? Jana? Iya, saya Bu. Oh, kirain Mana Bu? yang mau bertanya silakan. Karena suara-suara di Yang mau belakang kita kan terekam ya kan, Dedek. Suara-suara di belakang kita rekam, jadi seolah-olah kayak mau bertanya. Iya Bu. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi ya, Dedek? Tanya Bu. Dengan? Jadi di SMA kan saya ada pelajaran statistika kan Bu. Yang Ibu bilang itu kuartil tentang kuartil. Iya. Itu kan kuartil ada kuartil 1, 2 sama 3. Apakah pelajaran di SMA itu rumusnya tuh sama dengan statistika di kuliah ini Bu? Hampir sama. Sama. Hampir sama. Bedanya kalau perkuliahan kita nanti ada rumus untuk populasi dan ada rumus untuk sampel. Ya. Kalau saya juga ada belajar kayak gini juga waktu SMA. Makanya SMP juga sudah kan sebenarnya di kelas 3. Itu ada statistika juga, cuma itu dasar. Sama sebenarnya, cuma nanti yang beda ada pengujian hipotesis kita, terus ada teori sampling, ada probabilitas, ada pengujian hipotesa, ya, ada sebaran-sebaran, banyak sebaran itu apa? Statistika non parametrik, ya, uji T, uji Q kuadrat. Nah, itu bedanya nanti di situ. Tapi kalau untuk sebaran pemusatan, ya tadi sebaran pemusatan ya kan, median, min, modus, terus sebaran penyebaran, kuartil ada 3, kuartil bawah, tengah, dan atas. Kuartil tengah nanti sama dengan median dia. Letaknya tapi nilainya beda, ya. Letak kuartil Q2. Cuma kalau nilai mediannya ada rumus tertentu lagi. Setelah kita ambil letak Q2, nanti dipakai untuk mencari nilai mediannya, nilai ME-nya. Sama rumusnya, hampir sama. Cuma tentukan nanti apakah dia sampel, apakah dia populasi. Karena rumusnya nanti bisa berbeda, Dedek. Untuk varian atau ragam, dipakai untuk sampel N-1. Nah, gitu. Untuk populasi dia N besar. Nah, iya kan? Lihat di... Oh, ini Sevira keluar masuk. Lihat nanti di populasi sampel ya, untuk ragam atau varian. Nah, itu sampel dia N-1, kalau dia populasi pakai N besar. Ada lagi ya dari? Siapa yang mau bertanya lagi atau berdiskusi? Bisa ya, Dinda Nila? makasih Bu. Iya. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi ya, Dedek? Ini dalam 10 menit hilang sendiri nanti ya, Dedek. Tadi udah ada notifnya 10 menit lagi dia
mati sendiri. 8 menit lagi. Tapi biasanya nggak sampai 8 menit loh. Ada lagi ya, Dedek? Yang lain? Tadi siapa yang nggak ini ya, Dedek? Yang belum masuk? Nurul Salma, Bu. Oh, sama? Sama di sini yang belum masuk Sepira, Bu. Saya kira keluar masuk tadi. Nah ini belum masuk jaringan mungkin. Jadi hati-hati ya. Sebentar. Baru minum Mama. Oke, ada lagi ya, Dedek? Mengenai materi yang tadi. Ini sebenarnya tinggal dipahami aja ya, Dedek. Cuma nanti ketika masuk betul-betul ke materinya, yang ini tadi. Nah, ini ya. Menyajikan data, ukuran pemusatan, penyebaran. Nah, di sini tadi ya, ukuran penyebaran. Tidak hanya kuartil, Dedek, ada desil, persepuluhan. Jadi data itu dibagi 10. Kenapa kuartil itu ada 3? Karena datanya dibagi 4. Ya. 1/4 pertama, 1/2, 1/2, 3/4, sama 4/4. Nah, pembagiannya kan antara Q1 dengan Q2 kan ada, antara bagian 1 sama bagian 2 kan ada Q1. Nah, antara bagian 2 dengan 3 ada Q2. Bagian 3 ke 4 ada Q3 ya. Bagian kedua ketiga tadi ada Q2. Itu letak median, bukan nilai median penyebaran. Ini probabilitas, peluang ya, Adik-adik. Di sini bisa belajar permutasi, kombinasi. Pengujian hipotesis yang tadi ya, ada ini regresi, ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda. Non-par itu yang uji T, uji Q-kodrat, uji normal. Itu bedanya dengan statistika di SMP dan SMA di sini, di materi induktif. Dan deskriptif mungkin hanya dipelajari 1, 2, dan 3. Ya, kalau di SMP, SMA, saya lihat itu 1, 2, dan 3 saja. Untuk selebihnya ini belum. Nah, disinilah kita belajar statistika yang lebih lanjut. Ya. Yang lain ada? Murjana? Baru masuk, Bu. Jadi ketinggalan tadi Bu jelasinnya. Oh iya, iya. Kita akhiri saja atau gimana nih, Dede? Masih 5 menit lagi. Kalau di kampus, walaupun azan tetap ini ya, masuk. Cuma nanti pas waktu Nggak ada puse buat sholatnya gitu, Bu. Hah? Nggak ada puse buat sholatnya gitu. Ada, kok di kampus ada. Oh. Habis kita masuk misalnya 18.40 kan, ya, sholat sampai biasanya kan masuk jam 7.15 kan? Iya. Nah, ya udah langsung 18.40 istirahat, sholat atau pause. Materi yang kedua, perkuliahan yang kedua. Kalau di kampus. Tapi ini kita masih daring kan, Nggak Bu? masuk-masuk, Bu. Belum tahu kita kapan tatap mukanya ya. Apa itu, bubur?
Kubur siapa? Opung. Bentar ya. Oke ya, sekalian ini juga mau habis. Zoom-nya 40 menit yang basic. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu gue. Siapa kamar mandi mau udah? Ya, ada yang mau sholat silakan. Ya. Saya nunggu ini Zoom-nya. Nanti sambung lagi ya, Bu. Enggak, kita 2 SKS saja sampai 18.40. Habis lah ini.